Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik lagi di acara penuh hikmah kali ini bintang tamunya Guru Koko ini masya Allah seorang mu'alaf yang tapi juga aktif banget di dakwah, bisnis juga iya. Kalau kalian mungkin kenal beberapa toko bangunan, toko bahan bangunan di Cilengsi atau juga pernah dengar produk Kyoto atau juga co-owner bengkel S Mobil ya, tapi juga di dakwahnya masya Allah di Ikhlas Foundation, di Mu'alaf Center Indonesia, bahkan juga masjid yang indah tuh di Cikeas, Masjid Asy-Syidik, beliau ini adalah tokoh di balik itu semua masya Allah. Kita langsung tanya-tanya ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kau sehat kok? Sehat, alhamdulillah. Nggak mau dipanggil Ustadz beliau, Iya. masya Allah. Yang Koko Ustadz aja. ini Denis. Alhamdulillah, saya jadi biar berasa anak atau adeknya aja lah, masya Allah. Ya Allah. Kau sehat ya kok ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, izin tanya-tanya nih kok. Iya. Banyak yang udah tahu kiprahnya Kohani dan kawan-kawan di dakwah keislaman, tapi mungkin juga banyak yang belum tahu nih dulu sampai bisa jadi mualafnya, kisahnya tuh gimana sebetulnya? Ya sebenarnya mudah sih, mempelajari dan menemukan. Yang paling vital saya temukan yang pertama itu ternyata Islam satu-satunya agama di muka bumi yang Tuhannya kita nggak bisa wujudkan. Nggak ada fotonya, nggak ada patungnya, nggak ada bentuknya. Kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Yang kedua, satu-satunya agama di muka bumi yang Masya Allah pengikutnya, baik anak kecil, dewasa, sudah tua, baik yang cacat, ada yang Down syndrome, cacat otak, atau yang sehat, hafal kitab sucinya, lengkap titik sama komanya. Betul. Itu 30. Nggak berubah 14 abad. Iya. Nah itulah yang akhirnya bilang, nggak ada nih agama yang seperti ini. Masya Allah. Proses mikir sampai ke titik itunya lama? Kalau proses mikirnya banyak, Allah memberi banyak hikmah. Itu melalui banyak kejadian. Betul. Nah, tapi poin yang membuat saya akan sampaikan, oh yang ini yang paling pas. Masya Allah. Respon keluarga akhirnya gimana Pak? Alhamdulillah ketika kita masuk Islam pada umumnya pasti ditentang. Pasti merasa dijolimi, pasti merasa ya pokoknya nggak nyaman. Bersyukurlah ketika kita masuk Islam, lalu kita dijahati, lalu kita dibenci, lalu kita difitnah. Karena itulah jalan dakwah. Kita bisa mendakwahi mereka dengan bilhal, dengan akhlak yang baik. Salah satu, mama saya belum Islam dan mama saya paling menentang. Tapi mama saya sudah 2 kali ikut isi kajian. Gitu. Di kajian Umi Irina Handono saya ajak, "Ma ikut." Ngapain? Mama cerita aja dulu saya gimana masuk Islam. Awalnya bahkan nggak diaku anak. Nah, itulah kesempatan yang terbaik yang Allah berikan untuk melakukan birrul walidain. Kan? Ketika masuk Islam dibenci, dijahati, sampai satu titik ibu saya itu cerita ke papa saya angkat. Bapak angkat saya dari zaman saya kecil udah punya bapak angkat. Beliau yang punya STT Elohim di Batu Malang. Nah, beliau juga pendeta. Beliau juga direktur suatu perusahaan. Sekretarisnya itu muslimah. Waktu itu dia telepon, "Mamamu datang ini," katanya. "Kenapa?" "Marah-marah kayaknya." "Coba dengerin," gitu. Nah, di situ saya nangis. Dia bilang, "Anak kamu itu sekarang pakai baju perempuan," gamis maksudnya. Jadi saya kalau Jumat itu pasti pakai gamis. Karena kan kita diperintahkan untuk yang terbaik. Iya betul. Nah terus jenggotan. Tapi aku bingung. Tak maki-maki, tak marahin, tak fitnah depan temennya, depan orang. Dia nggak ngelawan. Saya langsung nangis. Nangisnya kenapa? Ya Allah, ternyata nggak sia-sia pengorbanan saya. Gitu. Betul. Ketika dikatain nih misalnya, ada teman datang nih, ini habis masuk Islam maling, ngerampok. Aduh, saya bingung apa yang maling. Tapi saya tidak selalu ingat Allah nggak boleh bilang aja nggak boleh kan. Betul. Jadi saya bilang astagfirullah ya Allah saya nggak kuat, ya Allah saya nggak kuat gitu. Terus selalu baca itu, dan yang paling sering saya baca lah ya muqlil qulub sabit qalbi ala dinik. Saya nggak kuat ini, hati saya pasti nggak kuat, Allah kuatin gitu. Akhirnya ibu saya mengakui bahwa Islam membawa kebaikan. Gitu. Setelah berapa tahun tuh? 9 tahun, Masya Allah. Dari 2013 kan ya Pak? Iya. Anak saya meninggal, nah di situ beliau melihat keindahan Islam. Ketika anak saya meninggal tuh udah siap mau beli peti. Ya kalau kita tahu lah kalau orang Chinese meninggal semahal apa. Petinya jati lagi. Nggak usah mah. Ini gimana? Bingung dia. Ketika mama saya datang ke rumah sakit, di situ ada
ratusan orang. Ketika saya mandikan jenazah anak saya itu ada ribuan orang. Dia kaget. Ini gimana? Mah udah selesai semua. Pemakaman udah semua udah selesai, nggak usah pikirin apa-apa. Nah dia terpukul sekali dan dia di situ melihat, oh orang Islam itu baik ya. Jadi mualafah yang Chinese, saya memang minta tolong, Cidelisia, Melisa, temenin mama. Ditemenin tuh. Nah, jadi dia di tengah-tengah umat muslim tuh, mama saya pertama kalinya tuh. Nah, akhirnya dia berubah. Gitu. Masalah hidayah, siapa sih yang nggak pengen orang tua kita masuk Islam? Betul. Masalah hidayah itu milik Allah. Bukankah Nabi SAW punya paman yang sangat cinta dan sayang, membela, berkorban harta untuk beliau? Betul. Ketika wafatnya paman katakan la ilaha illallah, nggak mau. Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apalagi kita lah, kita siapa gitu. Benar semuanya Gitu. ditahan Allah. Iya. Ya. Dan alhamdulillah itu luar biasa, nggak semuanya kuat. Ada yang malah jadi benci, naudzubillah, kepada keluarganya. Oh, nggak boleh. Tapi ini Masya Allah benar-benar nunjukin bahwa biar gimana pun mereka adalah jalan kita lahir ya ke dunia. Ya. Dan berhasil ditunjukkan. Jadi berikan yang terbaik yang kita bisa. Kalau mereka nggak dapat hidayah, paling nggak selama masa hidupnya kita udah berbakti. Bukan harta mungkin, tapi dengan yang lebih dari harta. Pengorbanan yang lebih dari harta yaitu perasaan, pikiran, gitu. Alhamdulillah ini bukti kebesaran banget kalau selalu takjub mendengar kisah beliau ini, Masya Allah. Yang tadinya nggak tahu juga nih, pemirsa juga jadi tahu. Abis ini kita akan bahas tentang kiprah beliau di dunia dakwah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah.